upon the hearts of the faithful to draw closer to the Almighty. Sa'ban is a month of hope, preparation, and divine grace. Let us seize every moment with worship and devotion, so that Allah's blessing may accompany our journey into the sacred month of Ramadan. في الشهر الثعبان نزل أمر الصلاة فكان نداء من السماء للذين يشتاقون إلى رسول الله فما أجمل أن تكون ألسنة مزينة بالصلوات كعلامة محبة وتكريم لأشرف الخلق. ليست الصلوات مجرد كلمات بل هي جسر إلى شفاعة يوم القيامة وهي نور يضيء الطريق ودعاء يفتح أبواب رحمة وإبادة تقربنا من النبي المختار. إن الشعبان شهر ممتلئ بالبركات فلنحيي أيامه بالطاعات ونزين لياليه بالدعاء ونملأ وقتنا بالصلوات لكي تتنزل علينا رحمة الله وتحيطنا ببركاته. Hadirin yang berbahagia, marilah kita tertunduk sejenak memohon ridha Allah dengan khidmat. Ala hadhihin niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Wal barnamijul ba'da qiraatil Qur'anil Karim alladzina sayaqra'uhu akhinal karim in'amun ni'am. Ila akhinal karim tafaddal ilai mastura. Nahnu naqulu jazakumullahu ahsanul jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahmani wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila.
يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu naqul jazakumullahu ahsanul jaza. Continuing to the next agenda is speech. It will be delivered by Ustadz Ahmad Najibuz Zaki. To Ustadz Ahmad Najibuz Zaki, please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuriddin dawatin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhkaramin, usan ila Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad wa umina Hajah Khuriyah Bidul Abdul Fatah dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amanah Bahrul Ulum Kiai Haji Abdul Khalik Hasan beserta ibunya Hajah Basiratul Hidayah. Sareng-sareng kita ngantunkan alhamdulillahirabbil alamin dumateng sedaya nikmat ingkang sampun kita terami. Yang kedua, saya berterima kasih sangat kepada panitia sampai terlaksananya acara hari ini, maka saya sangat berterima kasih kepada Cak khususon Cak Faris, Cak Fadil, Cak Dani dan lain-lain. Yang kedua, untuk santri-santri ada motivasi dari Buya Hamka. Janganlah kamu takut gagal karena kamu belum pernah melangkah. Janganlah kamu jatuh. Janganlah kamu takut jatuh karena kamu belum pernah memanjat. Jadi acara kali ini niku salah tidak apa-apa. Salah itu bukan sebuah kegagalan, yaitu motivasi untuk diri sendiri untuk menjadi yang lebih baik. Insya Allah kedepannya agenda kayak
malam hari ini lomba-lomba perkamar insya Allah akan diadakan setiap malam, setiap bulan 1 kali insya Allah niku. Nggih. Insya Allah nggih wonten hadiahe kiambak-kiambak. Nggih. Syukron wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Keringat dan air mata yang menetes, perjuangan dan doa yang dikerahkan menjadi saksi bisu ikhlasnya santri mewujudkan pertunjukan ini. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala serta doa dan dukungan dari abah dan ibu yang selalu tak terlupa, acara ini mampu terlaksana. Maka dengan segala kerendahan hati, izinkan kami untuk mempersembahkan sebuah pertunjukan kemampuan, keterampilan, kapabilitasan santri. Hadirin yang berbahagia, inilah Perlombaan Daiyah Islamiyah antar kamar Pondok Pesantren Al-Amanah Bahrul Ulum dan Pesantren Yatama Indonesia Al-Fatah. Perlombaan Daiyah Islamiyah antar kamar Pondok Pesantren Al-Amanah Bahrul Ulum dan Pesantren Yatama Indonesia Al-Fatah dengan nomor undian pertama kamar MB3. Beri tepuk tangan yang meriah kepada kamar MB3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirang kempang. Kula ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam wa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam alladzi 'allama sahabata ya nabiil ulumi wal hikam, amma ba'd. Yang kita takdimi selaku pendiri Pondok Pesantren Yatama Indonesia Al-Fatah dan Pondok Pesantren Al-Amanah, Abah Romo Kyai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad beserta Ibu Nyai Hajah Kuryah binti Kyai Haji Abdul Fattah, yang sama-sama kita taati pondok pengasuh Pondok Pesantren Yatama Indonesia Al-Fatah dan Pondok Pesantren Al-Amanah, Abah Romo Kyai Haji Abdul Khalik Hasan beserta Ibu Nyai Hajah Basyiratul Hidayah. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat beliau kita dapat bersama-sama berkumpul di majelis yang penuh barokah dalam keadaan sehat tanpa ada halangan apapun. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga
dengan memperbanyak sholawat kepada beliau, kita akan diberi syafaat di yaumil mahsyar kelak. Allahumma. Pada era digital ini banyak kita temui teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, bahkan saudara-saudara kita, mereka semua yang ada di luar kawasan pondok pesantren, mereka semua terjerumus di dalam pergaulan yang bebas dan jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi. Mas semua tahu nggak sih apa pentingnya menuntut ilmu? Menuntut ilmu merupakan salah satu akhlak yang sangat terpuji hingga saat ini, sampai kita mati wajib kita lakukan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Wajib baginya, bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan untuk menuntut ilmu. Manfaat mencari ilmu sangatlah besar bagi kehidupan kita. Dengan memiliki ilmu, kita tidak usah ragu untuk mencari petunjuk dalam kehidupan di dunia ini. Tak hanya itu saja, orang yang memiliki ilmu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang memiliki ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan hadis yang ada di dalam Al-Qur'an di surat Al-Mujadilah ayat 11 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jika orang yang memiliki ilmu itu tidak usah ragu, mereka akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Selama nyawa masih ada di kandung badan, kita tidak ada alasan untuk tidak mencari ilmu. Hanya orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat dan orang-orang yang tidak ingin masa depan yang lebih baik, yang tidak ingin mencari ilmu. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat khususnya bagi saya dan semua teman-teman. Jalan-jalan ke Masjid Raya, jangan lupa sholat di dalamnya. Jika ingin Islam jaya sentosa, menuntut ilmu lah solusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor undian selanjutnya kamar MM4. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin.
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati pendiri Pondok Pesantren Al-Amanah Bahrul Ulum dan Pesantren Yatama Indonesia Al-Fatah, Abah Romo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad beserta Ibu Nyai Hajah Horiyah binti Kiai Haji Abdul Fatah. Dan yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Amanah Bahrul Ulum dan Pesantren Yatama Indonesia Al-Fatah, Abah Dr. Kiai Haji Abdul Khalik Hasan beserta Ibu Nyai Hajah Basiratul Hidayah. Dan tak lupa yang saya hormati segenap jajaran pengurus Pondok Pesantren Al-Amanah Bahrul Ulum dan Pesantren Yatama Indonesia Al-Fatah dan teman-teman yang berbahagia. Tak lupa, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan dan kesempatan pada kita untuk berkumpul pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita pada zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Semoga kita kelak di yaumil kiamah mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juri dan teman-teman, saya di sini akan menyampaikan dai yang berjudul Adab Murid kepada Guru dan Mulianya Ilmu. Dan juri, Islam secara khusus mengkhususkan kepada umatnya untuk beradab kepada guru. Orang yang telah mengajarkan kebaikan kita melalui ilmu kebaikan, ilmu agama maupun melalui ilmu bermanfaat yang lainnya. Sayangnya Dewan Juri dan teman-teman, adab kepada guru sekarang mulai luntur. Hal ini bisa dilihat ketika kita berkomunikasi dengan guru kita. Terkadang kita berkomunikasi dengan guru kita menggunakan bahasa yang kurang sopan atau tidak pantas. Misalnya dalam bahasa Jawa, kita menggunakan bahasa krama inggil untuk berbicara kepada guru kita, bukan bahasa ngoko yang sepatutnya atau selayaknya kita berbicara dengan teman-teman. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanukum khuluqa. Di antara kalian yang paling dekat tempat duduknya denganku, Rasulullah, di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Teman-teman, adab murid kepada guru yang lainnya misalnya. 1. Mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru. Janganlah kalian membuat kegaduhan atau rame sendiri, atau terkadang sampai tertidur di dalam kelas. Jangan sampai. Sepatutnya kita menggunakan ketiga indera kita. Indera apakah itu? Yakni indera pertama, kita melihat, kita memandang guru kita menggunakan indera mata. Kita mendengarkan penjelasan guru kita menggunakan indera telinga. Dan yang ketiga, indera hati. Yang kedua, kita harus menaati perintah guru. Jangan sampai perintah guru kita tidak kita laksanakan. Kita boleh melakukan perintah guru kita, boleh melaksanakan perintah guru kita, asalkan perintah guru itu tidak bertentangan dengan syariat agama. Misalnya kita disuruh untuk membersihkan kelas, kita disuruh untuk mengerjakan PR, ya kita kerjakan. Jangan sampai apa yang sudah guru ucapkan menguap begitu saja. Di kitab Ta'lim Muta'alim sudah ada nadam, yakni laqad haqa ayyuhda ilaihi karamatan lita'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Sesungguhnya benar sekali memberikan hadiah kepada guru kita
yakni setiap satu huruf 1000 dirham, yakni maka itu sangat pantas. Penjelasannya ngenten. Ilmu adalah sesuatu yang mulia, yang karena mulianya ilmu tidak bisa dibandingkan dengan harta sebanyak apapun. Tidak bisa, karena hanya ilmulah yang bisa menjadikan kita sebagai manusia yang berguna. Andaikan guru kita meminta imbalan 1000 dirham, meminta imbalan 1000 dirham setiap satu huruf, maka itu pantas, itu layak, dan itu wajib kita laksanakan. Maka dari itu kita harus memberikan guru kita kehormatan, adab kepada guru kita. Cukup. Innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Keindahan yang sesungguhnya adalah keindahan ilmu dan adab. Dewan juri dan teman-teman, cukup sekian yang saya sampaikan. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu ke Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya dari kamar MS3. Sekali lagi, peserta selanjutnya dari kamar MS3. Beri tepuk tangan yang meriah kepada kamar MS3. Shallu ala Nabi Muhammad. Berlibur ke Tanjung Pinang naiknya kapal selam. Nunggunya di pinggir dermaga. Jika ada yang ucap salam, dijawab serentak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad beserta Ibu Nyai Khuriyah binti Kiai Haji Abdul Fattah selaku pendiri Pondok Pesantren Al-Amanah dan Pesantren Yatama Indonesia Al-Fattah. Yang saya hormati Abah Kiai Haji Abdul Khaliq Hasan beserta Ibu Nyai Hajah Basyiratul Hidayah binti Kiai Haji Jamaluddin Ahmad selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Amanah dan Pesantren Yatama Indonesia Al-Fattah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, taufik, inayahnya yang memberikan kita sehat pada acara pada malam hari ini. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan tausiah, yakni tentang 3 bulan yang istimewa di antara 12 bulan. Apakah kalian mengetahui 3 bulan istimewa ini di antara 12 bulan ini? 3 bulan istimewa yakni yang pertama bulan Rajab, yang kedua bulan Sya'ban, dan yang ketiga ini yaitu bulan Ramadan. 3 bulan istimewa ini 3 bulan yang berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Karena sudah dijelaskan dari hadis yang berbunyi Syahrul Rajaba wa syahrul syar'i wa syahrul Sya'bana
zar'i wa syahrul ramadana fi sadati zar'i. Yang memiliki arti bulan Rajab ini adalah bulan kita untuk menanam. Dan bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana kita menyirami tanaman itu. Dan bulan ketiga yakni bulan Ramadan di mana kita menuai hasil dari tanaman kita. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan satu persatu keutamaan 3 bulan yang istimewa ini. Yang pertama yakni bulan Rajab. Bulan Rajab ini ada satu kejadian, yakni kejadian Isra Mi'raj. Bahwa Isra Mi'raj ini memiliki arti yang dimana secara etimologi Isra yang artinya perjalanan dan Mi'raj adalah malam. Ditinjau dari segi terminologi, Isra Mi'raj ini adalah perjalanan di mana Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai dengan Sidratul Muntaha. Di sini Nabi Muhammad mendapatkan perintah, yakni perintah sholat 5 waktu. Ada banyak keutamaan bulan-bulan Rajab ini. Yang pertama yakni bulan terjadinya Isra Mi'raj. Yang kedua, di mana bulan ini dilipatkan pahala kita. Selanjutnya masuk pada bulan yang kedua, yakni bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah bulan di antara 2 bulan yang istimewa, yakni bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ini sudah dijelaskan pada firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Yang memiliki arti sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Dan wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan salam hormatlah kepadanya. Bulan Sya'ban ini memiliki banyak keutamaannya. Yang pertama, bulannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bulan Sya'ban ini memiliki keutamaan di mana amal-amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan ialah bulan di mana seluruh umat Islam di dunia melakukan ibadah bersama, yakni ibadah puasa selama 1 bulan. Ibadah puasa ini banyak sejarah. Yang pertama dari Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah puasa dari hijrah pada bulan Sya'ban. Ada banyak keutamaannya. Yang pertama, keutamaan bulan Ramadan ialah bulan turunnya Al-Quran. Yang kedua ialah bulan di mana pintu-pintu surga dibuka. Dan yang ketiga ialah di mana bulan-bulan Ramadan ini pintu taubat dibuka. Naik kereta ke Pasar Turi. Sebelum saya undur diri, mohon maaf jika ada salah atau yang tidak disukai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya dari kamar MM3. Peserta selanjutnya dari kamar MM3. Beri tepuk tangan yang meriah kepada kamar MM3. Bismillahirrahmanirrahim. La hayata illa bil Islam, wala islama illa bid jihad, wala jihada illa bid dakwah, wala da'wata illa bil muqaddimah. Wa khairum muqaddimah yakni bis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang bersama-sama kita takzimi Abah Dr. Kiai Haji Abdul Khalik Hasan dan Ibu Nyai Hajah Basiratul Hidayah, dan yang saya hormati para dewan juri yang baik hati, serta teman-teman yang saya sayangi. Tak punya pacar, punyanya sahabat. Teman-teman gimana, sehat? Izinkan saya di sini akan membawakan tausiah Islamiyah yang berjudul Jauhi pacaran, dekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin di antara hadirin semua pasti banyak yang kontra mendengarkan ucapan jangan pacaran, jauhi pacaran, karena kita sudah lihat bersama di zaman sekarang bahwasanya tidak punya pacar merasa malu. Betul-betul. Tidak punya pacar merasa gengsi. Betul-betul. Tidak punya pacar merasa tidak keren. Padahal hukumnya berpacaran adalah haram, wajib untuk dihindari. Saya yakin kita semua pasti hafal potongan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian dekati zina, karena perbuatan zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan hanya karena sudah terlanjur sayang, jangan hanya karena sudah terlanjur cinta hingga terlanjur nyaman sehingga kita tidak mau berhenti untuk melakukan maksiat ini. Padahal kita tahu sendiri bahwa maksiat ini adalah hukumnya haram, dan barang siapa yang melakukan haram maka dia akan mendapatkan dosa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kalian tidak mau berhenti untuk berpacaran dan sehingga berpacaran dengan alasan sudah langgeng, sudah berbulan-bulan hingga bertahun-tahun dengan merasa itu adalah berkah dari Allah, itu adalah barokah dari Allah, padahal itu salah. Itu adalah bentuk dari istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj adalah sebuah azab yang berbentuk kenikmatan. Marilah teman-temanku, marilah kita sekuat tenaga mungkin untuk menjauhkan diri dari maksiat Allah, dan dekatkan diri kita
kepada Allah dengan melakukan perintah-perintahnya dan sunnah-sunnah Rasulnya yang sebagaimana yang dilakukan oleh pondok kita tercinta yang setiap malam mereka bersolat tahajud bersama. Bahkan mereka berkonsisten untuk sholat tahajud. Ingat kata Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Akan aku beri orang yang konsisten dalam bersolat tahajud 4 keistimewaan. Pertama, asa ayyab'ataka rabbuka maqamam mahmuda. Akan aku bimbing karirnya ke tempat kedudukan yang terhormat sehingga semua orang memuliakannya. Kedua, ini yang mahal, ingat. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Akan aku bimbing kegiatannya dengan cara yang baik. Ketiga, wa akhrijni mukhraja sidqin. Ketika dia mempunyai persoalan, maka akan aku beri solusi dia dengan cara yang baik. Yang keempat, ini yang kita butuhkan. Waj'alni min laduka sultanan nasira. Ketika dia diusili, ketika dia diganggu karena dia jabatannya tinggi. Karena ini fitrah kata Al-Qur'an. Semakin tinggi jabatannya, maka semakin besar pula godaannya. Maka Allah berfirman, akan aku bantu dia, hambaku itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kalau kalian ingin menjadi, kalau kalian sudah melakukan semua ini, kalian akan menjadi orang yang api. Kalau kalian ingin menjadi orang api, maka sholat tahajud biar bisa menjadi orang api. Ya, mari kita usahakan bersama Dauh Abah yang menginginkan santri-santrinya untuk sholat tahajud bersama. Ubur-ubur ikan lele. Minimal apa? Minimal tahajud le. Wabillahi taufiq wabil hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya dari kamar MM7. Beri tepuk tangan yang meriah dari kamar MM7. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya takdimi Dr. Abah Kiai Haji Abdul Khalik Hasan selaku pengasih sekaligus pengasuh PP Al-Amanah Bahrul Ulum Jombang dan PYI Al-Fatah, dan Dewan Juri yang saya cintai dan seluruh teman-teman semua yang berbahagia yang hadir pada malam hari ini. Semoga rahmat tercurahkan kepada kita untuk kita yang hadir pada malam ini. Amin Allahumma. Jadi pada pertemuan kali ini izinkan saya membawakan sedikit pidato tentang rasa bersyukur. Nah, bersyukur itu apa sih? Bersyukur adalah fi'lul qalbi, rasa terima kasih kita kepada zat yang memberi nikmat. Siapa yang beri nikmat? Allah. Banyak nikmat dari Allah yang diberikan pada kita. Dan kalau di Al-Quran itu ada ayat wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Semakin banyaknya nikmat itu sampai tidak bisa hitung. Bahkan andaikan seluruh nikmat
yang diberikan oleh Allah kepada makhluk di seluruh bumi, dari yang paling kecil pada yang paling besar, tidak akan bisa dihitung. Apalagi karena apa ya? Karena salah satu nikmat yang kita lihat sedikit wes, nikmat nafas. Kita bernafas hari berapa kali? Banyak, tidak bisa dihitung. Padahal nafas itu kalau kita beli di rumah sakit itu harganya bisa jutaan. Sementara Allah memberikan nafas kepada kita, bukan hanya kita, seluruh makhluk yang ada di muka bumi, dan 24 jam. Bahkan ketika kita bermaksiat pada Allah di dalam kamar yang sedang kita kunci, itu masih diberi nafas, diberi oksigen oleh Allah. Saking murahnya pada Allah. Allah itu maha murah, Allah itu maha baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya itu teman-teman, zaman sekarang itu banyak orang yang menyepelekan hal yang namanya itu bersyukur. Mereka lupa dengan apa yang mereka miliki, mereka lupa dengan apa yang mereka punya, sampai mereka itu berani mengatakan dirinya itu hebat, dirinya itu bisa segalanya. Seperti Qarun, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latana ubail ulil qusbati ulil quwah. Qarun itu sepupunya Fir'aun. Qarun itu sepupunya Nabi Musa. Qarun itu kaya sampai-sampai kuncinya, kunci gudang yang digunakan untuk mengunci gudang isinya harta itu dipikul oleh banyak orang yang orang itu sangat-sangat kuat. Itu baru kuncinya, dan ada yang mengatakan bahwa kuncinya itu terbuat dari emas. Baru kuncinya itu dari emas, belum nanti apa yang ada dalam isinya. Tapi apa? Ditenggelamkan, dibumikan oleh Allah. Karena apa? Karena Qarun tidak bersyukur dengan apa yang ia miliki. Qarun sombong dengan apa yang ia punya. Ia berkata, ini adalah hasil dari usahaku. Qarun berkata, ini adalah hasil dari kerja kerasku, ini karena kecerdasanku. Padahal apa? Ini hanya hadza min fadli Rabbi. Ini adalah fadl dari Tuhanku. Bayangkan Nabi Sulaiman yang dinobatkan sebagai manusia terkaya yang pernah hidup di muka bumi, sampai-sampai ya kalau ditaksir ya, kalau zaman sekarang itu kan ada salah satu puing-puing peninggalan, puing-puing harta yang terkubur. Itu hartanya Nabi Sulaiman yang tidak sengaja ditemukan, yang ditemukan di era sekarang. Itu kalau ditaksir dibandingkan dengan manusia terkaya di muka bumi sekarang, Elon Musk, itu sekitar 1:9. Itu yang terkubur dan yang ditemukan. Bayangkan ketika Nabi Sulaiman pas jaya-jayanya sangat kaya, tapi Nabi Sulaiman tidak pernah berkata ini adalah hasil dari kerja kerasku, ini adalah pemberian warisan dari orang tuaku, dari leluhurku. Tidak. Apa yang dikatakan Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia, ini adalah anugerah, ini adalah fadl dari Tuhanku. Itulah Nabi Sulaiman. Makanya itu kadang kita itu banyak manusia itu lupa, manusia itu sombong, merasa bahwa dirinya itu paling hebat. Padahal siapa sih kita itu? Siapa sih? Kita itu hanya makhluk Allah, hanya hamba Allah yang hina, yang tercipta dari saripati mani yang hina, yang suatu saat hanya akan terkubur dalam tanah, busuk dalam tanah. Itu kita. Manusia tercipta dari air mani, dan suatu saat hanya akan menjadi bangkai yang busuk yang terkubur dalam tanah. Lantas apa yang kita sombongkan? Suatu saat kita akan dimintai yang namanya pertanggungjawaban oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban. Dan kita itu tidak punya apa ya, harta sudah kita tinggal, keluarga kita tinggal, teman-teman tidak kita tinggal semua. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Kita menghadap sendirian kepada Allah dalam hati yang kondisi, ya hati yang sangat hina. Dan hanya yang bisa kita andalkan itu hanya apa? Iman, takwa. Dan salah satu bentuk dari iman dan takwa adalah dengan hati yang bersyukur pada Allah. Teruslah jadilah hadiah hamba yang bersyukur. Karena kalau kita buka di Al-Quran juz 22 surat Soba paling kanan bawah dikit, ada pertengahan paling dikit, itu ada ayat bunyinya wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sedikit hambaku yang mau bersyukur. Padahal nikmat Allah itu banyak. Andaikan kita hitung itu tadi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau di juz 13 itu juz 13 surat Ibrahim, itu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Manusia itu zalim dengan nikmat yang ia miliki, yang Allah berikan padanya. Manusia itu sering zalim. Tapi apa? Kalau
juz 14 ada ayat kembar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, tapi loncatnya beda. Innallaha ghafurur rahim. Walaupun manusia itu sering zalim dengan nikmat yang ia miliki, manusia Allah itu innallaha ghafurur rahim. Sudah ghafurur memberi ampun, masih ar-rahim memberikan rahmat. Itulah maha baiknya Allah. Ayat lain, la in syakartum la azidannakum. Allah berjanji dalam surat Ibrahim itu juz 13 halaman 15. Surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya, ditambah sama Allah. Makanya itu miliki hati yang bersyukur. Tapi di sisi lain apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Makanya jangan menjadi hamba yang ingkar. Jadilah manusia yang memiliki rasa terima kasih. Kita ketika diberi uang oleh orang lain, kita mau mengatakan setidaknya terima kasih. Kalau bisa balas budi. Apalagi kita dengan Allah. Allah yang memberikan segalanya, mulai dari kita lahir sampai suatu saat kita mati. Bahkan ketika kita sudah mati di alam kubur, di akhirat pun masih diberi nikmat oleh Allah. Innal muttaqina fi jannatin naim. Jannatun naim, nikmat yang tidak bisa dikira-kira, nikmat akhirat yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia biasa. Mungkin itu saja kurang dari saya, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya dari kamar MS2. Sekali lagi peserta selanjutnya dari kamar MS2. Dipanggil 3 kali, tidak ada di rolling. Kamar MS2. Panggilan bagi kamar MS2. Pun di rolling mohon. Peserta selanjutnya dari kamar MM5. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita takdimi pendiri Pondok Pesantren Al-Amanah Bahrul Ulum dan Pesantren Yatama Indonesia Al-Fattah, Abah Romo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad beserta Ibu Nyai Hajah Huriah binti Kiai Haji Muhammad Abdul Fattah. Dan yang sama-sama kita takdimi pengasuh Pondok Pesantren Al-Amanah dan Pesantren Yatama Indonesia Al-Fattah, Abah Dr. Kiai Haji Abdul Khalik Hasan beserta Ibu Nyai Hajah Basiratul Hidayah. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala rahmatnya yang membuat kita dapat berkumpul di dalam Masjid Al-Basirah yang penuh barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita tunjukkan kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Diam tak pernah berarti bergerak menjadi yang dinanti. Perkenalkan, nama saya Askanurul Islami. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menemani Anda berbicara tentang pentingnya kepekaan rasa dalam sebuah pribadi.
para hadirin, kepekaan rasa, apa yang dimaksud dengan kepekaan rasa itu sendiri? Kepekaan rasa adalah sebuah kesanggupan yang dilakukan untuk menghadapi suatu keadaan. Maksudnya bagaimana? Begini, kepekaan rasa adalah sebuah bentuk tanggapan atau reaksi seseorang yang ditunjukkan ketika menghadapi suatu keadaan. Mengenai apa pentingnya kepekaan rasa itu sangat penting. Kita selaku manusia pasti hidup secara bersamaan. Dari hidup secara bersamaan tadi, jelas ada interaksi antar individu. Nah, dari interaksi antar individu ini jelas terjadi karena adanya kepekaan rasa. Kita selaku umat muslim jelas dituntun untuk menyambung tali silaturahim. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sebaik-baiknya orang mukmin yakni menyambung saudara. Dan karena itu sambunglah hubungan tali silaturahim antar kedua saudara tersebut. Asal muasal munculnya keinginan seseorang untuk melakukan menyambung tali silaturahim tersebut karena adanya kepekaan rasa. Karena memang perbuatan seseorang yakni didasari oleh suatu rasa yang membuat seseorang itu terdorong untuk melakukan hal tersebut. Yang terakhir, saya ucapkan kepada Dewan Juri dan teman-teman yang selalu menemani saya dari awal hingga akhir, saya Askanuril Islami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya dari kamar MS5. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kamar MS5. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sholatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati Abah Romo Kyai Haji Abdul Kholik, ingkang kula hormati Abah Muhammad Romo Kyai Haji Jamaluddin Ahmad beserta Ibu Nyai Hajah Khuriyah binti Kyai Abdul Fatah. Ingkang kawula takdimi Abah Romo Kyai Haji Abdul Kholik Hasan beserta Ibu Nyai Hajah Basyiratul Hidayah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Amanah dan Pondok Pesantren Yatama Indonesia Al-Fatah. Berdirinya saya di sini hanya untuk mengutip tentang pentingnya menuntut ilmu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Allah mewajibkan hambanya untuk menuntut ilmu. Beserta contoh, ada seorang anak untuk bersama kedua orang tuanya untuk menjalankan ibadah sholat, dan anak tersebut tidak menjalankan sholat tetapi melainkan
lari-lari di sholat di masjid. Santai. Kewajiban menuntut ilmu itu berlaku kepada orang baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, yang berarti tuntutlah ilmu semenjak dibuai sampai ke liang lahat. Teman-temanku yang berbahagia, jadilah orang yang berilmu dan janganlah jadi orang yang bodoh, karena orang yang berilmu Allah akan melebihkan orang-orang yang berilmu terhadap orang yang bodoh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat, yang berarti niscaya Allah akan melebihkan derajat orang-orang yang berilmu dan beramal soleh karena beberapa derajat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, fadlul alimi alal syairil alal abidi kafadlil qamari alal syairil kawakib, yang berarti keutamaan orang yang berilmu terhadap orang yang bodoh seperti keutamaan bulan terhadap bintang-bintang di langit. Ulama saleh mengatakan, laisal mar'u yuladu alima walaisal uhul ilma kaman huwa jahil, yang berarti sing yang tahu artinya maju. Ayo, sing roh artinya maju. Kau polos. Di. Ayo. Ayo perkenalan nama. Perkenalkan, nama saya Vidi. Artinya adalah tidaklah seseorang itu terlahir dengan keadaan berilmu, dan tidaklah orang berilmu itu seperti orang bodoh. Terima kasih atas artinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya dari kamar MS4. Sekali lagi, peserta selanjutnya dari kamar MS4. Kamar MS4. Beri tepuk tangan yang meriah kepada kamar MS4. Shallu ala Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang kula hormati Abah Romo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad dan Ibu Nyai Hajah Khuria binti Kiai Haji Abdul Fattah selaku pendiri Pondok Pesantren Al-Amanah dan Pesantren Yatama Indonesia Al-Fatah. Dan yang saya ta'zimi Murabbir Ruhina Abah Dr. Kiai Haji Abdul Khaliq Hasan beserta Ibu Nyai Hajah Baswiratul Hidayah binti Kiai Haji Jamaluddin Ahmad selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Amanah dan Pesantren Yatama Indonesia Al-Fatah wa usulihim wa furu'ihim wa man ittasabilahum rahmatullahi alaihim. Lahumul Fatihah. Dan tak lupa yang saya hormati Cak Ustadz Aji Dhohirul Haq dan Agus Husain Murtado selaku juri pada acara Daiyah Islamiyah pada malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, berdirinya saya di sini hanya untuk menyampaikan tentang nisfu Sya'ban. Apa itu nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban ialah malam yang berada pada bulan Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban niku sangat istimewa nggih. Saking istimewanya niku bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda pada sebuah hadisnya, yakni inna syahrul Rajab syahrullah wa syahrul Sya'ban syahri wa syahrul Ramadan syahru ummati, yang artinya syahrul Rajab ialah bulannya Allah, dan syahrul Sya'ban ialah bulanku, dan syahrul Ramadan ialah bulannya umatku. Pada bulan malam nisfu Sya'ban, Rasulullah bersabda tentang malam nisfu Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Yatla'ullahu azza wa jal ala khalqihi lailatan nisfu min Sya'ban fayaghfir li jami'i khalqihi illa li musyrik au musyahin, yang artinya Allah melihat amalan seorang hambanya pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan mengampuni semua dosa makhluk tersebut kecuali orang yang bermusuhan atau orang yang musyrik. Hadirin yang berbahagia, pada malam nisfu Sya'ban ialah malam yang sangat istimewa. Jadi kita niku sangat rugi ketika kita menyanyiakan malam nisfu Sya'ban niki, karena malam nisfu Sya'ban ialah event besar-besaran Islam gitu. Kita harus memanfaatkan dengan sebaiknya. Ada beberapa amalan yang dapat kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban kali ini. Yang pertama adalah menjalin hubungan antar sesama muslim. Jadi maksudnya menjalin hubungan antar sesama muslim ialah sesama teman kita meminta maaf, sesama pengurus juga harus berminta maaf kepada yang adik-adiknya,
Jadi harus menjalin hubungan yang baik antara pengurus dan adik-adik santrinya. Karena kita sebagai pengurus dan adik-adiknya itu harus menjalin chemistry atau napa niku nggih? Kenging napa hubungan batin sama santri-santri adik-adikipun. Nggih. Dan yang kedua ialah beribadah sunnah. Apa itu beribadah sunnah? Contohnya pada malam nisfu Sya'ban perbanyakilah untuk sholat malam tahajud. Programnya ini pun cak-cak takmir nggih. Niku tahajud setiap malam. Niku asli saipol damen jenengan utawa apa malih pada malam nisfu Sya'ban niki ialah event besar-besaran bagi umat Islam. Jadi kita harus memanfaatkannya. Dan yang terakhir ialah membaca Quran sebanyak-banyaknya dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena bulan Sya'ban ialah bulannya Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah, sekian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pada malam hari ini, dan saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya dari kamar MM6. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kamar MM6. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Bapak Dr. Hasib Bahbaskullah beserta segenap jajarannya, dan yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Bapak Dr. Kiai Haji Wahfiul Ahdi beserta segenap jajarannya, dan yang kami muliakan Romo Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad serta Ibu Nyai Hajah Horiyatul Fattah selaku pendiri Pondok Pesantren Al-Amanah dan Pesantren Yatama Indonesia Al-Fattah, dan yang kami ta'zimi Abah Dr. Kiai Haji Abdul Khaliq Hasan beserta Ibu Nyai Hajah Basyiratul Hidayah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Amanah dan Pesantren Yatama Indonesia Al-Fattah. Tak lupa para jajaran pengurus serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di tempat yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sang penunjuk jalan kebenaran dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang-benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya Muhammad Raiga Syakila Ramadan untuk menyampaikan tausiah yang bertemakan pentingnya mencari ilmu. Tentunya dengan bahasa yang jauh dari kata yang benar, namun yang saya sampaikan semata-mata firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kehidupan di dunia ini
peran ilmu merupakan peran yang sangat penting. Karena dengan ilmu kita dapat membedakan perkara yang baik dan perkara yang buruk. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat orang-orang di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Artinya apa? Artinya dengan ilmu hidup kita akan menjadi mudah dan terarah. Namun mencari ilmu harus kepada guru. Karena banyak orang yang berilmu tinggi namun ilmunya dapat membahayakan orang lain, bahkan dapat bisa membahayakan dirinya sendiri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, maka juga harus dengan ilmu. Suatu ketika Nabi Sulaiman pernah ditawari oleh Allah atas dua pilihan, antara harta jabatan dan ilmu. Nabi Sulaiman memilih apa? Ya, memilih ilmu. Tak lama kemudian setelah Nabi Sulaiman memilih ilmu, Nabi Sulaiman mendapatkan harta yang melimpah, jabatan tinggi sebagai raja, bahkan istrinya pun cantik luar biasa. Masya Allah, itulah berkahnya memilih ilmu. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di zaman yang modern ini kita harus berhati-hati dalam mencari ilmu. Mencari ilmu agama harus dengan guru. Mencari ilmu umum harus dengan guru. Untuk itu marilah kita bersama-sama mencari ilmu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada yang salah, maka kesalahan datang dari saya yang fakir. Apabila ada yang benar, maka kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya dari kamar MM2. Sekali lagi peserta selanjutnya dari kamar MM2. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kamar MM2. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya ta'zimi Al-Maghfur Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad dan juga almarhumlah Ibu Nyai Hajah Kuria binti Abdul Fattah. Dan yang saya taati Abah Romo Kiai Haji Dr. Abdul Kholik Hasan dan juga Ibu Nyai Hajah Basyiratul Hidayah beserta keluarga. Dan yang saya hormati para dewan juri
dan juga para pengurus yang tak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, dan juga para teman-teman yang kurang enak untuk dipandang yang sudah menonton saya malam hari ini. Bulan Rajab biarlah berlalu selayaknya masa lalu. Amal yang tak sempat dilakukan, semoga Allah memberi kita kesempatan untuk berbuat kebaikan. Setelah bulan Rajab adalah bulan Sya'ban. Di tengah bulan Sya'ban ada yang dinamakan nisfu Sya'ban. Dan setelah bulan Sya'ban ada bulan Ramadan yang ditunggu para santri-santri untuk berpulangan. Nisfu Sya'ban juga memiliki salah satu julukan, yakni Lailatul Baro'ah. Lailatul Baro'ah memiliki arti malam pembebasan. Namun kali ini saya tidak akan membahas apa yang baru saja saya sampaikan. Lantas, tema apakah yang akan saya sampaikan? Lanjutkan. Dalam kitab Nazmul Imriti, karangan Syekh Syarifuddin Yahya Al-Imriti, pada bait ke-17-nya yang berbunyi Idzil fatah hasba'ti qadihi rufi wa kullu ma lam ya'taqid lam yantafi. Bait ini bermaksud tentang keyakinan. Seorang pemuda akan mendapat keberhasilan jika ia bergantung dengan keyakinan. Namun ia akan mendapat kegagalan jika ia bergantung dengan keraguan. Nggih? Jika kalian yakin, saya pun yakin. Jika kalian semua ragu, akan saya yakinkan. Mungkin sekian. Namun sebelum saya melepas mic ini, izinkan saya memberi sedikit siraman kolbu. Jangan terlalu sibuk dengan masa depan sampai kalian lupa bahwa masa depan sesungguhnya adalah kematian. Ingat, kesendirianmu pasti akan berakhir. Entah itu di pelaminan atau di pemakaman, entah itu yasinan atau ar-Rahman, karena sesungguhnya takdir itu adalah antara kata kapan dan kafan. Sebelum saya benar-benar melepas mic ini, saya ingin memberi sebuah rahasia dalam kitab Nahwu. Ada, namun saya lupa baitnya. Ada, lupa bait keberapa. Nadomnya berbunyi, ini bait ya. Itu buat teknik pengunduran diri. Teknik pengunduran diri. Apa bait tersebut? Baiknya ini, yaminahu shimalahu tilqa'ahu au fauqahu wara'ahu. Keliru. Baiknya begini. Baiknya ya, wasmul makanina wusir amamahu au khalfahu wara'ahu qudamahu yaminahu shimalahu tilqa'ahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang terakhir dari kamar MS2,
Yuk kamar MS2. Mohon untuk cepat karena waktu mulai malam. Beri tepuk tangan yang meriah dari kamar MS2. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, Romo Dr. Kiai Haji Abdul Khalik Hasan beserta Ibu Nyai Hajah Basyiratul Hidayah selaku pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Al-Amanah dan juga Pondok Pesantren Yatama Indonesia Al-Fatah. Dan tak lupa yang saya hormati segenap dewan pengurus, juga juri dan juga kawan-kawanku yang saya hormati. Izinkan saya sebagai secuil makhluk ciptaannya menyampaikan beberapa tentang seputar bulan-bulan dalam tahun Hijriah. Sebelum saya menceritakan tentang seputar bulan Hijriah, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu apakah itu tahun Hijriah. Apakah Anda ada yang tahu apa itu tahun Hijriah? Oh, tentu Anda tidak tahu. Tahun Hijriah ialah tahun yang dihitung oleh sahabat Umar bin Khattab dari awal mula Nabi hijrah dari Makkah menuju Madinah karena lari dari kejaran kaum kafir Quraisy. Tahun Hijriah juga sebagai penanda untuk kita umat Islam untuk dapat mengingat, untuk dapat menjadikan penanda sebagai penanda untuk kita umat Islam untuk melakukan ibadah-ibadah seperti puasa, haji, zakat, ataupun melakukan sholat Aid. Saya akan menceritakan tentang seputar bulan Hijriah pada saat bulan Rajab. Tentu kita tahu bulan Rajab ialah bulan yang sangat istimewa. Bulan Rajab ialah bulan di mana Nabi diangkat langsung oleh Allah, dipanggil langsung oleh Allah untuk menghadap Allah. Nabi naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat yang pertama kali. Dan juga di bulan Sya'ban kita juga mengenal malam yang sangat mulia, yakni malam nisfu Sya'ban. Dan tak lupa di bulan Ramadan kita menjalankan ibadah rukun Islam kita yang ada 5, yaitu ibadah puasa Ramadan, ibadah puasa yang sangat wajib. Di bulan Ramadan kita juga tidak melakukan ibadah puasa juga, tapi kita juga diwajibkan untuk membayar zakat. Dan masih banyak lagi keutamaan bulan-bulan pada tahun Hijriah.
Sebelum saya tutup, saya ingin menjelaskan tentang puasa. Puasa ialah menahan diri dari nafsu baik nafsu makan maupun nafsu amarah ataupun nafsu yang lainnya. Dan di dalam selain bulan Ramadan kita juga mengenal bulan Rabiul Awal, yakni bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian penuturan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan yang sebenar-benarnya. Ubur-ubur ikan lele pun sampai sekian baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya sambutan dari Agus Muhammad Hussein Murtado. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai acara pembuka, lomba pembuka di tahun 2025 niki bagus nopo bagus banget. Ini insya Allah acara seperti ini akan terus dilanjut setiap 1 bulan sekali. Nanti tidak hanya daiyah Islamiyah, ada nanti masuk ke ranah tahfidz, ada juga nanti masuk ke ranah kreativitas dan lain sebagainya. Untuk permulaan, lomba permulaan, jujur kulo kalih Cak Aji niki wau banyak sekali yang menunjukkan penampilan yang sangat memuaskan. Mungkin perlu sampean ingat kembali lagi, ini beberapa masukan, mungkin nanti wonten tambahan juga dari Cak Aji. Sebelumnya sudah pernah disampaikan bahwa penilaian itu mencakup dari segi yang pertama kualitas penyampaian. Jadi bagaimana sampean menyampaikan materi yang sudah sampean hafalkan. Yang kedua, penguasaan materi. Ya, jadi yang agak geratul-geratul itu masuknya nanti di penilaian penguasaan materi. Dan yang terakhir ini adalah adab atau kesopanan. Sudah saya jelaskan sebelumnya, adab ini tidak hanya mencakup cara berpakaian saja, tapi bagaimana postur sampean, bagaimana perilaku sampean, bagaimana undah-undui sampean selama ada di panggung. Karena sekali lagi niki lomba daiyah Islamiyah. Jadi mungkin dari teman-teman saya tidak mau mengomentari dari segi materi, karena tadi materinya beragam. Ada yang mulai dari materi tolabul ilmi, ada juga tadi materi tentang membahas bulan-bulan yang mulia, ada juga bahas nabi-nabi tadi yang terakhir ya. Banyak, saya tidak ingin mengomentari dari segi materi. Saya hanya ingin kembali mengingatkan bahwa salah satu yang dilihat dari daiyah Islamiyah itu juga adalah kesopanan atau adab. Sampeyan tahu sendiri akhir-akhir ini kalau orang yang bisa dai, orang yang bisa ceramah, orang yang bisa dakwah itu banyak. Betul napa mboten?
yang bisa dakwah itu banyak, tapi yang mengerti adab itu sedikit. Nggak usah disebutkan nggih contohnya. Ada yang tahu contohnya? Beliau itu laris di mana-mana, laris manis di mana-mana. Tapi adabnya, cara bertutur katanya, cara bersilat lidahnya itu kurang, adabnya itu kurang. Nah itu nanti yang membedakan sampean para daiyah Islamiyah lulusan pesantren dengan para daiyah modal streaming YouTube untuk materi, ceramah, untuk duit, itu ya dari segi adab. Ya. Untuk lain dari segi materi seperti banyak tadi, seperti MM3, MM2, terus yang terakhir ini MS2 atau lucu-lucuan itu sebagai pemanis, ya, sebagai pemanis, tapi tetap harus ada isinya. Jadi yang sampean bawakan itu tetap harus ada isinya. Nanti guyonan-guyonan itu sebagai pemanis. Karena kita sebagai pendengar itu dari berbagai kalangan. Kalau sampean kan di sini kan hanya santri, nanti di luar itu berbagai kalangan. Dan yang biasanya garai wong betah ngurungokno daiyah sampean ini pemanisnya, dari segi pemanisnya. Tapi jangan pemanis saja, harus ada isi, harus ada ilmunya. Mungkin dari kula sekian, kalau ada tambahan dari sampun. Kembali setelah ini saya kembalikan ke MC. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut pembacaan doa oleh Agus Muhammad Husain Utama. Kita baca doa yang sering jadi amalannya masyarakat Nahdlatul Ulama ini. Kita baca wal asr 3 kali dan Al-Fatihah 1 kali dengan harapan kegiatan ini akan melahirkan sosok-sosok daiyah yang hebat dari kita semua, dari pondok kita, dari Pondok Pesantren Al-Amanah dan Pondok Pesantren Yatama Indonesia Al-Fatah. Wal asri 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang berbahagia, usailah sudah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut sesi foto peserta dai kali Dewan Juri Rien. Monggo sedaya peserta dai. Sallu ala Nabi Muhammad.